Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAIA dari kelompok 9 akan mempresentasikan dari mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK tentang teori blended learning. Di sini kami beranggota 3, saya sendiri bernama Septian dan samping saya Istanti Nurlaiti dan saya Sylvia Aprilia. Langsung saja materi saya akan sampaikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang poin A, yaitu dari pengertian blended learning. Apakah itu pengertian dari blended learning? Yaitu terdiri dari dua kata, yaitu blended berarti kombinasi atau campuran dan learning berarti belajar. Istilah lainnya adalah hybrid course atau mata kuliah campuran. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur percampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya. Jadi, blended learning dapat disimpulkan sebagai pembelajaran yang mencampur atau mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran komputer. Adapun blended learning menurut para ahli di sini akan menyebutkan dari menurut Harding, Kiyosaki dan Ward, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh menggunakan sumber belajar online dengan menggunakan komputer atau media-media zaman sekarang, yaitu media komunikasi yang bersifat online. Selanjutnya, blended learning ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan strategi pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka atau offline dengan menggunakan media online. Adapun sumber belajar tradisional dapat berupa semua bentuk bahan cetak seperti buku, modul, lembar kerja, jurnal, artikel maupun skripsi yang bisa diambil, yaitu contohnya seperti audio visual, multimedia dan video. Yang selanjutnya yaitu tentang poin B, yaitu karakteristik blended learning. Blended learning ditemukan sejak adanya komputer, walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi blended. Terjadinya pembelajaran awal karena ada tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pelajar. Namun, blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber daya dapat diakses melalui pembelajaran secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, audio, teknologi atau audio visual. Yang selanjutnya yaitu dalam blended learning ada 6 unsur yang harus ada. Yang pertama yaitu tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Di sini dapat dijelaskan tatap muka itu yaitu pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan sebelum ditemukan teknologi cetak. Itu sudah jelas dari dulu. Selanjutnya dalam belajar mandiri. Belajar mandiri berbasis blended learning akan banyak sumber belajar yang harus diakses peserta didik karena sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang memiliki pengajar perpustakaan lembaga saja, melainkan sumber-sumber belajar yang perpustakaan seluruh dunia. Aplikasi yaitu belajar menggunakan aplikasi
berbasis masalah. Pelajar ini akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya langsung saja ke evaluasi. Evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dibanding dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada pelajar berdasarkan portofolio. Demikian pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu adanya penilaian diri oleh pelajar maupun penilaian pelajar lain. Poin C yaitu tujuan blended learning. Tujuan blended learning yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang terakhir, yaitu kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam pengalaman interaktif, sedangkan kelas online memberikan para siswa dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama pendidik memiliki akses internet. Yang selanjutnya poin D yaitu kategori blended learning. Kategori blended learning yang pertama yaitu peningkatan bentuk aktivitas tatap muka, di mana banyak pendidik menggunakan istilah blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan internet maupun berbagai perlengkapan yang tidak merubah model aktivitas. Yang kedua yaitu hybrid learning, yaitu pembelajaran yang mengurangi aktivitas tatap muka tetapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara online. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dari blended learning. Secara spesifik, Profesor Steve Slimer dan Sukartawi menyarankan 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Yaitu yang pertama, kita harus menetapkan dan mengetahui apa sih bahan ajar yang harus kita persiapkan. Dan yang kedua yaitu kita tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Dan selanjutnya selenggarakan blended learning dengan baik dengan cara menyiapkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir yaitu siapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan blended learning. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari blended learning itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya ya. Ini ada banyak sekali. Contohnya yang pertama yaitu peserta didik bisa leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Pengajar dapat menerima peserta didik membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan, dan memanfaatkan hasil tes dengan efektif. Peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lainnya. Jadi intinya dari kelebihan blended learning ini tadi kita dapat memanfaatkan pembelajaran modern TIK seperti itu. Pokoknya kita dapat mengakses internet itu dengan baik untuk proses pembelajaran. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan.
kelemahan atau kekurangan dari blended learning itu sendiri, karena tidak mungkin ya sesuatu itu hanya memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Kedua, yaitu pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan penilaian, serta menjawab atau memberikan pertanyaan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya yaitu tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Jadi fasilitas yang kurang merata gimana ya, misalnya sekolah, terus sekolahnya itu belum memadai dalam sarana prasarananya, itu juga sulit untuk menerapkan sistem blended learning ini itu sendiri. Selanjutnya diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Dan yang terakhir yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarananya tidak mendukung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti ada yang ditanyakan, jangan lupa komen dan berikan kritik atau saran untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.